Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan lillah, salatan wassalaman ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda, amma ba'd. Yang kami hormati para habaib, para sadah, yang kami hormati keluarga besar Al-Maghfurlah Simbah Ki Haji Maimun Zubair, segenap para putra, para cucu, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para kiai, para alim ulama, para santri, Bapak Kapolres atau yang mewakili, Bapak Dandim atau yang mewakili, hadirin hadirat, izinkan kami menyampaikan sedikit bahwasanya di dalam Al-Quran, Karim yang artinya mulia, ada 27 kali kata Karim dalam Al-Quran. Dari 27 kali itu, 2 kali mengenai Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah disebut Ghaniyun Karim, Maha Kaya, Maha Mulia. Yang kedua, Ma gharraka bi rabbikal karim, disebut Al-Karim. Allah disebut Karim dalam Al-Quran 2 kali dari 27 kata Karim dalam Al-Quran. Kemudian ada kata Akram yang artinya lebih mulia atau maha mulia. Dalam Al-Quran kata Akram 2 kali. Yang satu mengenai hamba Allah, yang satu mengenai Allah sendiri. Wa rabbukal akram, Tuhanmu maha mulia. Yang satu, inna akramakum indallahi atqakum, atqakum, yang paling mulia di antara hamba Allah di sisi Allah ialah yang paling takwa di antara kamu sekalian. Di sini ada kata akram disandarkan pada manusia yang kualitasnya takwa tingkat tinggi, atqa. Kemudian kata Karim dalam Al-Quran 27 kali, ruang-ruang orang yang ada di posisi karomah. Orang-orang yang mendapatkan karomah itu memasuki karim-karim dalam Al-Quran melalui qaulan karima, perkataan yang mulia. Akhirnya dia mendapatkan karomah. Melalui rizqan karima, rezeki yang mulia, dia menjadi aulia. Melalui mudkhalan karima, tempat masuk yang mulia, akhirnya dia menjadi ulama, menjadi aulia. Insya Allah Mbah Maimun melengkapi
elemen-elemen ruang-ruang karim itu insya Allah dipenuhi oleh Kiai Haji Maimun Zubair. Indikasinya ialah yang menunjukkan bahwasanya Mbah Maimun Zubair memasuki pada ruang-ruang karim itu diindikasikan beliau wafat di Makkah, dimakamkan di Ma'la. Ada satu kitab berjudul Syifa'ul Gharam bi Akhbaril Baladil Haram. Syifa'ul Gharam bi Akhbaril Baladil Haram. Sebuah kitab tentang negeri Makkah, karya Muhammad bin Ahmad Al-Fasi Al-Makki. Di situ dijelaskan bahwa Nabi bersabda dengan 3 hadis. Orang yang wafat di salah satu Makkah Madinah, besok pada hari kiamat dibangkitkan Allah fil aminin, di dalam golongan yang aman. Orang iman yang meninggal min akhadil haramain, salah satu Makkah atau Madinah, maka Allah membangkitkan orang itu dibangkitkan di hari kiamat, termasuk orang-orang yang aman. Itu redaksi hadis pertama. Hadis yang kedua lebih spesifik. Barang siapa yang wafat di Makkah atau di jalan Makkah, fi tariqi Makkah, maka dia dibangkitkan Allah pada hari kiamat minal aminin, termasuk orang-orang yang aman. Itu hadis kedua. Hadis ketiga lebih spesifik lagi, Ma'la. Hadis ketiga yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, "Ma li ahlil baqi'il gharqat, ma li ahli baqi'il gharqat." Ya Allah, pahala apa yang diberikan kepada mereka orang beriman yang di makam Baqi'il Gharqad Madinah? Allah menjawab, lahumul jannah. Para sahabat, para tabi'in, para ulama, para aulia, para orang-orang salih yang dimakamkan di Baqi'il Gharqad lahumul jannah, mereka mendapatkan surga. Hadis Nabi SAW. Kemudian Nabi bertanya, mali ahlil mu'allad, apa yang diberikan kepada orang-orang yang dimakamkan di Ma'la? Mu'allad, Ma'la. Al-Mu'allad bisa dilihat di kitab apa itu Mu'jamul Buldan karya Yaqut Al-Hamawi, bisa dilihat di dalam kitab Atlasul Hadis karya Dr. Syauqi Abu Khalil, dan bisa dilihat dalam buku-buku geografi yang lain. Nah, di situ Al-Mu'allad, maka Ma'la, ditanyakan oleh Rasulullah SAW kepada Allah, ma li ahlil mu'allad, apa pahala yang diberikan kepada orang-orang salih, para ulama, para aulia, para sahabat, para tabi'in yang dimakamkan di Ma'la? Allah menjawab, jangan tanya, hai Muhammad, la tas'alni an jiwari. Orang-orang yang di makam Ma'la itu dekat dengan aku, jangan kamu tanyakan. Sa'altani an jiwarik, la tas'alni an jiwari. Anda sudah tanya pahala yang aku berikan kepada orang-orang yang di makam Baqi, sudah aku jawab. Tapi kalau yang di makam Ma'la, jangan kamu tanyakan. Itu orang-orang yang dekat dengan aku. Semoga Mbah Maimun Zubair
termasuk dalam karomah ini. Jelas ini hadisnya di dalam kitab Syifaul Gharam bi Ahbaril Baladil Haram karya Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Al-Fasi Al-Makki. Ini yang mengindikasikan bahwa ulama yang ada di sana, ada Kiai Maimun Zubair, ada ulama-ulama yang lain, ada Syekh Yasin, ada Syekh Mahfud At-Turmusi. Di dalam kitab Kifayatul Mustafidnya dijelaskan di situ. Nah, insya Allah kita hanya menginginkan berkah-berkah beliau. Kemudian kami sampaikan lagi, kenapa ulama bisa keramat? Apa tip-tip cara-cara ulama bisa keramat? Memang orang berilmu tidak semua mendapatkan karomah yang spesifik, meskipun punya spesifik karomah ilmu. Satu adalah alimun mukram, seorang ulama yang dimuliakan. Kenapa dimuliakan? Karena mukrim, memuliakan. Karena dia memuliakan, maka dimuliakan. Karena dia menghargai, maka dihargai. Ulama seperti ini biasanya tawadhu sekali, ditandai dengan tawadhu. Sampai dulu ada ulama yang mengarang kitab tidak mau mengaku karangannya, dinisbatkan pada orang lain, saking ikhlasnya. Jangan sampai diketahui karyaku. Tidak seperti kita. Google saja bilang karya kita. Jadi ulama dulu enggak. Karyanya sendiri dinisbatkan pada orang lain. Bahkan Ahmad bin Hanbal itu kalau berdoa kan banyak kabulnya. Tapi ketika diminta berdoa ada kesulitan manusia, beliau mendiamkan dulu. Begitu orangnya keluar, baru didoakan. Supaya nanti kalau kabul, tidak populer doanya dia. Itu Ahmad bin Hanbal. Jadi Ahmad bin Hanbal dapat tamu, ada kesulitan, minta didoakan muskilah ini, problem ini, penyakit ini, kesulitan ini. Beliau tidak mensegerakan berdoa di depan tamunya. Tamunya keluar, diam-diam Ahmad bin Hanbal mendoakan. Begitu berhasil, tidak populer doa beliau. Inilah cara orang dulu, seorang ulama. Tidak seperti kita. Kita ini orang mandi wes ngaku mandi. Orang alim ngaku alim. Jadi ulama dulu Masya Allah tawadhu sekali, maka mulia, karomah. Yang kedua, ulama yang mulia keramat itu ulama yang ifadah istifadah. Dia mengambil faidah, istifadah, juga memberi faidah. Imam Nawawi di dalam kitabnya Bustanul Arifin mengatakan hadis Nabi dari Sunan Tirmidzi, la yashba'al mu'minu min khairin yasma'uhu. Tidak akan merasa kenyang orang yang beriman dari kebaikan yang dia dengar. Yang menyampaikan itu orang awam, kita terima. Orang yang lebih tidak pintar dari kita, kita terima. Selama itu kebaikan. Orang di bawah kita menasihati kita, kita terima. Khutbahnya orang yang di bawah kita, kita terima. Itu menunjukkan insya Allah kita mendapatkan karomah.
karena membiasakan menerima kebaikan dari berbagai sumber, meskipun orang-orang itu di bawah kita, di dalam ilmunya, di dalam kehormatannya, di dalam nasabnya, meskipun di bawah kita. Itu yang kedua, mau istifadah, mau ifadah. Kiai-kiai dulu, Masya Allah, kakek saya juga lama mengaji di sarang, di Umar Harun. Kemudian ayah saya di Gunggang 9 tahun ikut istifadah dengan Mbah Ahmad, Mbah Imam, Mbah Zubair selama mengungsi di Gonggang 9 bulan. Menggonggang di 9 bulan. Dan makanan itu dikirim dari Mbah Ahmad, dari Mus ya. Sementara bude saya satu rumah dengan Mbah Mun, ibunya Pak Salam itu waktu itu, ketika mengungsi di sarang. Itu menyempatkan untuk mengaji ke Mbah Zubair, menyempatkan untuk mengaji ke Mbah Ahmad, menyempatkan mengaji ke Mbah Imam. Karena apa? Ifadah, istifadah. Yang ketiga, kiai keramat, ulama keramat itu alimun sahiyun, kudu lomo. Ulama keramat itu lomo. Ada ulama bernama Abu Muslim Al-Khawlani, diperintah istrinya belanja dengan membawa uang 1 dirham. Begitu belanja mau beli tepung di pasar, sebelum belanja uang itu diminta oleh pengemis. Akhirnya beliau lari ke toko lain supaya tidak diikuti pengemis. Pengemis itu masih mengikutinya. Akhirnya diberikan kepada pengemis. Gak jadi belanja beliau. Dan karena tidak punya uang, istrinya menunggu di rumah mau beli tepung. Beliau mencari tatah kayu, serbut kayu, limbah kayu. Dimasukkan dalam kantong, rapi, dibawa pulang. Dibawa pulang karena istri menunggu untuk membeli tepung terigu. Beliau uangnya sudah diminta pengemis. Beliau mencari nukhata. Nukhata itu limbah kayu. Begitu dibawa, dimasukkan kantong, diberikan kepada istrinya, beliau pergi. Takut istrinya marah karena enggak bawa tepung. Bawanya itu limbah kayu. Tapi alangkah terkejutnya, malam hari itu beliau datang, istrinya telah membuat roti yang lezat. Ternyata kantong yang isinya limbah kayu itu berubah menjadi tepung. Itu keramat. Keramat. Ulama yang keramat. Limbah kayu berubah menjadi tepung. Karena apa? Dia altruisme. Uang 1 dirham diberikan kepada pengemis. Itu ulama dulu. Jadi keramat. Keramatnya itu karena loma, dermawan, menjadi keramat. Itu yang ketiga. Yang keempat, ulama yang keramat itu ulama yang riayatus sirri wal alaniyah, menjaga lahiriah dan batiniah. Ulama tajwidnya kurang bagus, jangan sampai digunjing. Karena di sisi lain dia khusyuk mungkin. Tajwidnya kurang bagus tapi khusyuk. Kita yang tajwidnya bagus belum tentu khusyuk. Tajwid kita mungkin lebih bagus tapi belum bisa khusyuk.
dia tajwidnya belum sebegitu sempurna tapi khusyuk. Nah, itu sangat dimungkinkan. Ini terjadi ketika Syekh Ibrahim Ar-Raqi menjadi makmum. Imamnya itu Abul Khair membaca Fatihah. Menurut Syekh Ibrahim Ar-Raqi itu seorang mukri ahli qiraah kurang bagus. Akhirnya dia menyesal, menjadi makmum itu menyesal. Kenapa saya kok jadi makmumnya Syekh Abul Khair yang tajwidnya kurang bagus? Di hatinya itu menggunjing. Begitu keluar dari sholat, dia mencari air, dikejar oleh singa. Dikejar oleh singa. Minta tolong pada Syekh Abul Khair yang tajwidnya kurang bagus. Jadi Syekh Ibrahim Ar-Raqi itu tajwidnya hebat, seorang ahli Quran, seorang ahli qiraah. Sholat ikut makmum Syekh Abul Khair seorang sufi yang tajwidnya kurang begitu sempurna. Bagus tapi kurang begitu sempurna. Dia tidak puas, keluar dari majlis itu, dia keluar dikejar oleh singa dan minta tolong kepada Syekh Abul Khair. Akhirnya Syekh Abul Khair mendatangi singa itu dan mengusirnya. Apa kata Syekh Abul Khair? Tajwidmu itu tajwid dohir. Istaghaltum bid-dawahir fakhiftumul asad. Maka Anda takut dengan singa. Karena yang Anda pikirkan hanya tajwid dohir. Tapi sementara saya istaghalna bil bawatin, keikhlasan, kekhusyuan, maka singa takut kepada kita. Fakhafanal asadu. Itu ulama yang keramat. Jadi keramat itu jangan hanya didasari dengan kealiman, tapi juga dengan kebatinan. Sejauh mana kekuatan ikhlasnya, kekuatan batinnya. Seperti yang sering diceritakan Ki Khalil Bangkalan. Ada orang Cina perempuan dari Medan lumpuh. Lumpuh itu kalau berat ya, penyakit lumpuh itu. Falij, hemiplegia, lumpuh separuh atau falij, semacam lumpuh. Atau penyakit kelumpuhan yang lain. Dari Medan ingat saya dibawa ke Ki Khalil Bangkalan, perempuan Cina, lumpuh itu. Karena dia orang kaya, dia bawa orang memikul wanita tersebut. Sampai di Bangkalan, dia turun, ditandu, dipikul 4 orang. Masuk di halaman Ki Khalil Madura. Ki Khalil Madura itu marah-marah. Keluar dari rumah, menurut sejarah ini, keluar dari rumah bawa pedang. Bawa pedang begini, mengacungkan pedang. Akhirnya yang mikul perempuan itu lari. Lari dan perempuan yang lumpuh itu ikut lari. Nah ini karomah. Perempuan yang lumpuh itu ikut lari. Sarafnya aktif itu. Ternyata teori ini ada di dalam kitab La Tahzan karya Dr. Aid Al-Qarni. Orang-orang lumpuh ada pengobatannya dengan digigit kalajengking. Karena kalau digigit kalajengking sarafnya aktif. Tapi jangan dipraktekkan. Jangan dipraktekkan. Itu memang ada di dalam kitab La Tahzan karya Dr. Aid Al-Qarni. Orang lumpuh digigit kalajengking aktif sarafnya. Ternyata ketika di depan Ki Khalil bawa pedang kan takut. Motoriknya aktif. Yang mikul lari, Cina yang dipikul tadi, yang lumpuh ikut lari. Akhirnya sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Inilah kiai keramat dulu. Jadi perilakunya itu tidak semata-mata mengancam, itu mengobati.
mengobati ilham dari Allah itu. Ilham dari Allah untuk menghidupkan, mengaktifkan sarafnya. A'sob ya, sarafnya itu menjadi aktif. Nah itu namanya ulama yang menjaga asir wal alaniyah, menjaga antara apa yang di dalam batin dan apa yang di luar dijaga. Yang terakhir, ciri-ciri ulama keramat itu ada ciri-ciri ulama keramat, mohon maaf, yaitu kalau makan jangan terlalu banyak. Itu lebih mudah mendapatkan karomah. Kalau makan jangan terlalu banyak ya. Ojo pol-polan. Jangan ya. Meskipun rawi-rawi itu ada rawi al-batin itu kan ada ya. Rawi-rawi hadis itu kan ada yang al-batin, berperut besar. Al-batin itu berperut besar ya. Tapi kita usahakan makan jangan terlalu banyak. Itu untuk memudahkan menjadi alim yang keramat. Grade-nya sangat tinggi Kiai. Ulama yang makannya tidak terlalu banyak itu grade-nya tinggi. Bukan hanya dipamerkan di medsos, tapi di media malaikat. Bukan hanya di medsos, tapi di media malaikat. Ada satu kitab Kunuzul Haqaiq karya Abdurrauf Al-Munawi, tepinya Al-Jami'us Shaghir. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yubahil malaikah biman qalla mat'amuhu. Allah membanggakan, memamerkan di hadapan malaikat orang yang makannya sedikit. Biman qalla mat'amuhu. Orang yang makannya sedikit. Maka Syekh Nawawi diceritakan oleh Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid Madinah dalam kitabnya Al-Manhajus Sawi. Ada kitab Al-Manhajus Sawi karya Syekh Ibrahim Zain bin Ibrahim bin Sumaid Al-Muammar yang masih hidup sekarang di Madinah. Di situ diceritakan Syekh Nawawi itu kalau di depan gurunya, di depan kiainya diajak makan bersama, dia tidak berani makan. Karena takutnya itu mengambil yang disukai kiainya. Jadi dia mau mengambil tuh takut. Pas diajak makan bareng kiainya, itu Syekh Nawawi berusaha tidak makan dulu. Takutnya dia mengambil, ternyata yang diambil itu yang diinginkan oleh gurunya. Maka beliau tidak berani. Itu adabnya Syekh Nawawi. Maka Syekh Nawawi karomahnya besar. Kemudian Syekh Nawawi diceritakan lagi oleh Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid bahwasanya Syekh Nawawi itu kalau mau mengaji dia bersedekah dulu. Diniatkan pahalanya untuk gurunya. Dan niatnya, ya Allah, jangan sampai diperlihatkan kepada kami kekurangan guru kami. Ya Allah, jangan sampai engkau perlihatkan kekurangan guru kami terhadap kami, supaya kami selalu menghormatinya. Jadi tidak ingin Imam Nawawi itu tahu kekurangan gurunya. Maka kalau punya guru baca kitab salah-salah sedikit, jangan sampai dikritik. Wajarlah, wajar orang Jawa. Baca kitab salah-salah sidik itu. Di Lasem dulu itu ada Kiai Waltakun. Kiai Waltakun itu setiap event apapun tuh dalilnya satu. Waltakum minkum ummatun. Berangkatkan jenazah waltakum minkum ummatun. Pengantin waltakum minkum ummatun. Kelahiran bayi akikah waltakum minkum ummatun. Sampai terkenal di Lasem itu Kiai Waltakun.
tidak terkenal namanya. Dan ini orang mas saya di Lasem kalau minta doa dengan beliau. Mas saya di Lasem waktu itu kalau minta doa dengan beliau, karena beliau mujabud doa, terkabul doanya. Padahal cuma bisanya satu dalil, wal takun. Luar biasa itu. Kalau kita kan enggak, banyak dalil tapi biasa luar. Biasa luar artinya enggak keramat karena ikhlasnya kurang. Itu ada kiai wal takun luar biasa. Jadi yang terakhir ciri-ciri ulama yang keramat itu diantaranya ialah man qalla mat'amuhu, sedikit makannya. Sedikit makannya. Saya ingat Kiai Sahal Mahfud, Pak Le saya, adik kandung ibu saya, Kiai Sahal Mahfud dulu cukup lama dipun gulawentah sama ulama sarang, diantaranya dengan Mbah Ahmad, Mbah Zubair, dan mas saya yang lain. Beliau kan kurus. Nah, digoda sama abah saya. Hal, abah saya panggilnya Hal. Awakmu nakhilul jismi. Syekh Abdul Qadir itu kurus. Kata Kiai Sahal, sayangnya aku kan gak Rabu'ul Qamah. Kalau Rabu'ul Qamah itu posturnya itu sedang. Tapi Kiai Sahal kan enggak. Jadi ulama itu ceritanya yang banyak biografinya itu nakhilul jismi, Rabu'ul Qamah. Berbadan lebar, setahu saya ulama yang makan kuat tapi dengan kelebihan karomah yang luar biasa, Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu kuat makannya. Tapi Muawiyah dengan segala karomahnya, dengan segala keistimewaannya, Mbah Hasyim Asy'ari itu ayah saya dengan Ki Badrus Purwoasri itu kan makan, kalau di rumah Mbah Hasyim kan beli ayah saya sama Ki Badrus. Itu kalau Mbah Hasyim itu kalau menjam makan sehari-hari luar biasa, Pak. Macam-macam menu. Tapi tidak dimakan. Supaya punya sisa banyak nanti diberikan kepada santri. Diberikan kepada tetangga. Itu kelebihan beliau. Jadi yang dimakan beliau sedikit. Inilah yang bisa saya sampaikan. Semoga barokah dan kita hanya mengambil berkah dari para ulama dulu. Semoga bermanfaat dan seluruh amal dan apa yang ditinggalkan Mbah Maimun, karya-karya besar beliau, tarbiyah beliau, ibadah beliau, suluk beliau, dan sirah-sirah beliau yang bisa kita teladani, yang kita mampu untuk diteladani, karena ulama-ulama yang berat, artinya berat itu dengan ibadah tingkat tinggi, sirah yang tingkat tinggi, sedikit yang bisa kita teladani. Seperti kehilangan ulama-ulama dulu, itu memang al-ilmu nurun, ilmunya menjadi menurun. Al-ilmu nurun, ilmunya menjadi menurun. Tetapi alhamdulillah bangsa Indonesia ini diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecenderungan tafaqquh fiddin itu luar biasa. Himmah pada agama Allah luar biasa. Bangsa Indonesia ini. Dan orang memuliakan orang ahli agama luar biasa. Dirasakan sekali mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sedikit saja paham agama, nasibnya baik. Yuridillahu bihi khairan. Allah menghendaki nasibnya baik.
orang yang diberi pemahaman sedikit saja dari agama, nasibnya baik. Sampai ilmu ila hadrati itu bisa ziarah berkali-kali. Ngimami ziarah wali songo, ngimami umroh, ngimami apa. Itu dengan ilmu ila hadrati saja. Itu berkahnya luar biasa. Manakib berkahnya luar biasa. Itu diantaranya anugerah Allah, hadiah Allah yang diberikan kepada bangsa Indonesia. Sampai orang awam saja itu bisa dihormati. Orang awam. Saking lunaknya hati kita ini terhadap ulama, lunaknya hati kita ini kepada orang-orang yang difahamkan Allah pada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup dari kami, semoga berkah semua. Kita mendapatkan berkahnya Mbah Maimun dan semua putra dan cucu, mungkin sabun canggan atau cicit buyut, sabun buyut. Bangun sabun buyut. Sabun buyut ini moga-moga berkah semua, difutuh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua santri diberikan futuh oleh Allah. Terakhir, para ulama dulu mengijazahkan kepada kita, karena momen ini yang dikholi seorang ulama, maka ada titipan dari Syekh Mahfud Termas diberikan kepada Mbah Hasyim Asy'ari, diberikan kepada ayah saya, diberikan kepada saya. Ada doa dari ulama Syekh Mahfud untuk menjadi ulama. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Ya Allah, tundukkan kepada kami seluruh kitab. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Itu doa dari ayah saya, dari Mbah Hasyim Asy'ari, dari Syekh Mahfud Termas. Semoga bermanfaat. Cukup dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.